Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Silvi, NPM 1957051009 kelas B. Di sini mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, tugas ke-1. Theory of Computation atau teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma yang dinamakan model komputasi. Teori komputasi itu dibagi menjadi 3 ranting. Yang pertama ada teori komputabilitas yang bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Yang kedua ada teori kompleksitas yang bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Yang ketiga, teori otomata yang mengacu pada definisi dan sifat-sifat model komputasi. Nah, ada beberapa model komputasi. Yang pertama, ada finite state automata, FSA, atau finite state machine. Kemudian yang kedua ada pushdown automata, dan yang ketiga ada mesin Turing. Berikut gambarnya. Kemudian ada implementasi komputasi. Yang pertama ada dari bidang fisika. Implementasi komputasi modern di bidang fisika yaitu computational physics yang mempelajari suatu gabungan antara fisika, computer science, dan matematika terapan untuk memberikan solusi pada kejadian dan masalah yang kompleks pada dunia nyata, baik dengan menggunakan simulasi, juga penggunaan algoritma yang tepat. Pemahaman fisika pada teori, eksperimen, dan komputasi haruslah sebanding agar yang dihasilkan solusi numerik dan visualisasi atau permodelan yang tepat. Yang kedua, bidang kimia. Implementasinya computational chemistry, yaitu penggunaan ilmu komputer untuk membantu menyelesaikan masalah kimia. Contohnya, penggunaan superkomputer untuk menghitung struktur dan sifat molekul. Yang ketiga, bidang matematika, yaitu sebuah sistem yang akan menyelesaikan masalah matematis menggunakan komputer dengan cara menyusun algoritma yang dapat dimengerti oleh komputer, yang berguna untuk menyelesaikan masalah manusia. Dan yang keempat, dari bidang ekonomi, yaitu pemrograman yang didesain khusus untuk komputasi ekonomi dan pengembangan alat bantu dalam pendidikan komputasi ekonomi. Karena di bidang ini pasti memiliki permasalahan yang harus dipecahkan oleh algoritma. Yang kelima, bidang geografi. Di bidang geografi ini biasanya digunakan untuk peramalan cuaca. Di Indonesia, khususnya BMKG, yaitu instansi negara yang meneliti mengamati tentang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, supaya tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir, bidang geologi, yaitu digunakan di bidang pertambangan. Sebuah sistem komputer digunakan untuk menganalisa bahan-bahan mineral dan barang tambang yang terdapat di dalam tanah. Implementasi pada bidang ini untuk memetakan letak sumber daya dan kontur dari permukaan bumi yang terdapat hasil tambang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.